Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua pendengar yang dapat mengikuti siaran kebaktian ini. Kita memuji nama Tuhan atas penyertaannya sehingga kita dapat kembali dalam kebaktian Sabat pada hari ini. Bagi memulakan kebaktian siaran ini, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu. Dan pada saat ini kami dapat memuji nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami sepanjang acara kebaktian ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Bagi lagu yang pertama, mari kita nyanyi di dalam LPMI 223 Hari Kudus Tuhan. Bagi lagu pembuka, mari kita nyanyi di dalam LPMI 178 Pengharapanku Hanyalah.
Selamat pagi dan selamat sahabat. Saya bacakan cerita mision kita pada sahabat ini yang bertajuk Diselamatkan dari Dalam Perigi mengenai Shelima Diroj dari India yang berumur 66 tahun. Suami Shelima yang mengalami sakit perut dan secara tragis meninggal dunia di hospital pada usia 30 tahun. Shelima pada masa itu berusia 20 tahun ditinggalkan bersendirian dengan anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun di kampung halaman mereka yaitu Beleri yang terletak 185 batu yaitu kira-kira 300 km di utara Bengaluru. Dalam kesedihan, dia menanggalkan anting-anting emas, kalung dan cincin emasnya, kemudian memberikannya kepada kakaknya. Saya akan melawat seorang, katanya. Janganlah anak saya raju sehingga saya kembali. Shelima tidak bercadang untuk kembali. Dia berjalan ke kampung bersebelahan dan melompat ke dalam sebuah perigi yang dalam dengan harapan untuk mati lemas. Walau bagaimanapun, seorang datang untuk menimba air dari perigi. Telah melihatnya terapung tidak sendarkan diri di dalam air. Penduduk kampung bergegas untuk menyelamatkannya. Seorang laki turun menggunakan tali ke dalam perigi dan mengangkatnya ke dalam bakul. Penduduk kampung memasang api untuk menaskannya dan memakaikan kepadanya pakaian kering. Apabila dia bangun, mereka menghujani dia dengan soalan yang marah. Kenapa kamu buat ini di kampung kami? Kata seorang, kamu orang boleh bunuh diri di kampung sendiri, kata seorang lagi. Mereka mengenali Shelima dan tahu bahwa dia mempunyai seorang anak laki. Mengapa kamu coba membunuh diri sedangkan kamu mempunyai anak, katanya. Seorang berkata, jika kamu miskin, kamu boleh sekurang-kurangnya meminta makanan. Penduduk kampung mengantarnya pulang ke kampungnya dan ke rumah kakaknya. Shelima tidak mau kekal di rumah, dia maukan kehidupan baru. Sebulan kemudian, dia membawa raju dengan menaiki kereta api di Bengaluru. Tetapi dia tidak tahu siapa dia, bandar. Dia tidak mempunyai saudara atau sahabat di stasiun kereta api. Orang-orang melihat ibu yang miskin itu dan memberitahunya untuk kembali saja, kata kampung. Kamu masih muda, kata seorang. Kamu mempunyai anak kecil, kata seorang lagi. Bergaullah bukan tempat yang selamat. Shelima tidak berniat untuk kembali. Saya tidak akan kembali, katanya. Saya meninggalkan semua orang untuk datang ke sini. Saya tidak mau kembali. Seorang pemandu baca berizin menawarkan dia. Berjalan percuma dan menurunkan dia di gereja besar. Shelima duduk di depan bangunan itu menangis dan berdoa kepada dewa-dewa. Dia tahu di tanah berampiran dia melihat postcode dengan gambar Yesus. Dia bukan seorang Kristen, tetapi dia mengenali gambar Yesus. Kamu perlu membantu saya, katanya kepada postcode itu. Selepas beberapa ketika, seorang wanita keluar daripada gereja dan memberikan nasi dan kari pada Shelima dan anaknya itu. Dimakan. Kembalilah ke kampung kamu, katanya. Saya seorang balu, jawab Shelima. Saya mempunyai anak kecil, tolong beri saya kerja. Ramai orang datang kepada saya
meminta bantuan, kata wanita itu, kami tidak dapat membantu kami. Ketika Shelima dan wanita itu bercakap, seorang yang berjalan lalu di situ berhenti dan bertanya, mengapa Shelima menangis? Apabila mendengar cerita orang itu menjemput Shelima ke rumahnya dan membantunya mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah sambilan. Salah seorang daripada orang yang rumahnya dibersihkan oleh Shelima adalah pendeta Seventh-day Adventist. Mereka dengan cepat menjadi kawan. Adakah kamu boleh membaca dan menulis? Katanya. Dia bertanya kepadanya suatu hari. Apabila pastor mengetahui bahwa dia tidak tahu menulis dan membaca, dia mengajarnya abjad perlahan-lahan. Dia mula membaca Alkitab dan dia mula pergi ke gereja. Pada hari Sabat, dia menyerahkan hatinya kepada Yesus selepas pastor berpindah ke Mumbai. Pastor lain membantu Shelima mencari pekerjaan, bekerja sebagai penjaga atau pengawas di sekolah Seventh-day Adventist. Spencer, beliau bekerja di sana selama 34 tahun. Besar pada tahun 2004, saya gembira, kata Shelima. Saya hilang arah, Tuhan menunjukkan kepada saya kemana saya harus pergi dengan membawa saya ke gerejanya. Saya memuji Tuhan karena Dia telah memberikan saya hidup saya balik. Karena Dia sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 Krotel ini, saya membantu membina sebuah bangunan baru bagi gereja Seventh-day Adventist Kanada. Gereja Shelima yang penuh sesak di Bengaluru, India. Terima kasih kerana merancang untuk memberi persembahan Sabat ke-13. Shalom dan selamat Sabat kepada seluruh warga penonton Tingkan Media. Kiranya perbaktian Sabat Anda diberkati Tuhan. Sungguh pun kita terpaksa berbakti di rumah karena masih lagi dilanda pandemik COVID-19. Dan kita bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan yang sentiasa dicurahkan kepada kita dari dahulu, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Pembelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini akan kita teruskan. Dan untuk memulakannya, saya perkenalkan terlebih dahulu panel yang terlibat dalam diskusi kali ini. Selamat datang Elder Robert. Apa kabar? Terima kasih, sehat walafiat. Selamat datang Elder Norsa, apa kabar? Terima kasih, baik-baik juga. Terima kasih, puji Tuhan. Dan untuk memulakan sesi diskusi pada kali ini, saya mempersilakan Elder Norsa untuk membacakan ayat hafalan dan seterusnya memimpin kita di dalam doa. Silakan. Oke. Saya bacakan Markus 10 ayat 52, ayat hafalan kita. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga waktu ini, sementara kami membuka firman-Mu, sementara kami membuka pelajaran sekolah Sabat kami, terima kasih karena Roh Kudus-Mu berbicara di dalam pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang kami pelajari, terlebih Tuhan kami dapat aplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Elder Norsa.
Mukadimah pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-6 dalam kuartal keempat 2020 ini adalah berkenaan dengan malu. Saya mau bertanya kepada sahabat-sahabat saya. Adakah benar bahwa sifat semula jadi manusia, jika bersalah, dia akan coba menyembunyikan kesalahannya? Apa benar, Elda? Nursa? Ya, saya memang benar sekali. Ya, Elda Robert, setuju ya? Iya, dia akan Iya, mengelak atau bersembunyi. bersembunyi kan? Dan pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa kalaulah kesalahan yang dilakukan itu bakal diketahui oleh orang lain, maka si pelakunya itu akan merasa malu, tertekan, rasa takut, malah rasa terancam pun ada. Jadi, Adam dan Hawa di Taman Eden, Yakub di rumah bapaknya, dan juga penzina yang diheret di hadapan Yesus, serta Raja Daud yang berdosa, yang tercatat di dalam pengakuannya, Mazmur pasal 32, adalah insan-insan yang dalam Alkitab yang juga pernah merasa takut dan malu karena dia bersalah. Dan untuk itu tiada pilihan. Menurut pelajaran sekolah sahabat kita katakan, tiada pilihan. Hanya satu jalan keluar, yaitu menerusi Yesus Sang Maha Guru. Apa Elda Nursa boleh tolong jelaskan apa yang sebenarnya berlaku di Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3 ayat 11 hingga 19. Ya, pasal 3 ayat 1 hingga 11 dan Rom pasal 5 ayat 11 hingga 19. Okay. Ya, terima kasih Elda. Nah, kalau kita lihat pada mula pertama, apabila manusia itu bertindak memakan buah dari pohon tersebut. Oke. Tindakan manusia memakan buah dari pohon larangan itu mengambil satu makna yang besar sebenarnya. Dia seolah-olah mengatakan tindakan itu seolah-olah memberi gambaran yang manusia itu mengambil keputusan untuk menolak Tuhan. Seolah-olah mengatakan yang kami boleh hidup sendiri tanpa perintah Tuhan. Boleh hidup sendiri tanpa perintah Tuhan. Perintah Tuhan, oke. Nah, dan sebaik sahaja Adam dan Hawa memakan buah dari pohon larangan tersebut. Setelah mendengar perkataan dari dia yang berbicara di sebalik ular itu, apa yang berlaku adalah mereka mulai hidup menghala kepada satu arah lain selain daripada arah yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, itu sebabnya apabila mereka merasakan akan kehadiran Tuhan, apa yang mereka buat? Mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Persoalannya di sini adalah cara Tuhan. Tuhan bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Seolah-olah Tuhan tanya demikian. Bagi kita, Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan tanya, "Di manakah engkau?" Oke. Pelajaran kita memberitahu, pertanyaan Tuhan itu sebenarnya adalah untuk mengingatkan Adam dan Hawa apa tindakan yang sedang mereka buat, yaitu bersembunyi. Bersembunyi karena apa? Karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, itu poin dia. Tidak bersembunyi karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya. Dan respon Tuhan terhadap jawaban Adam. Nah, Adam jawab begini, Kejadian 3 ayat 10. Adam jawab begini, dia kata, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Takut, perasaan takut, yang satu lagi telanjang. Bila telanjang, dia tahu dia itu telanjang, malu. Itu sebabnya saya bersembunyi. Kami bersembunyi, kata Adam dan Hawa. Nah, jadi respon Tuhan untuk ini adalah Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat dalam Rom 5 ayat 19. Ayat 19. Pasal 5 ayat 19 ya. Ayat 5 ayat 19. Dikata begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang,
semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. So, siapa satu orang itu? Jadi ada berita yang malang, lalu ada berita yang baik dari Ya. Yesus ya. Ada satu orang yang boleh menyelamatkan. Ya. Maka dengan itu, Yesus telah lahir. Dan pelajaran kita kata begini, keadaan semula jadi manusia untuk bersembunyi. Bila kita buat salah, kita rasa malu begitu. Kita punya kecenderungan adalah untuk bersembunyi. Ya. Tapi sekalipun dalam keadaan kita bersembunyi, Tuhan mau kita bersembunyi di dalam Dia. Pernah dengar tuh lagu? Dalam naungnya. Kan? Iya, Nah, ada. lagu itu mengingatkan kita untuk berada dalam naungan Ya, Tuhan. di bawah kotak Iya. Tuhan ya. Dalam keadaan kita bersembunyi sebab takut, sebab malu, justru dalam keadaan itulah kita perlu berada dalam naungan Tuhan. Satu poin yang sangat baik, Ya. Elder Norsa. Terima kasih untuk penjelasan itu. Elder Robert, ada lagi satu aksi manusia yang kita lihat dan tercatat di dalam Alkitab. Kejadian 28 ayat 10 hingga 17. Ini berkaitan dengan melarikan diri daripada bapaknya dan melarikan diri daripada keluarganya. Ya, tokoh yang dimaksudkan itu ialah Yakub. Elda, tolong kami untuk kupas apakah sebenarnya cerita ini dan apa yang kita boleh dapat sebagai umat Tuhan hari ini. Terima kasih Elda, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk semua. Sebelum saya menjawab soalan sebentar tadi Elda, Iya. saya tertarik dengan ayat ataupun dari panel pertama kita Iya. yang mengatakan bahwa Adam bersembunyi, mengelak daripada Tuhan sebab keberdosaan mereka. Iya. Tetapi di akhirnya ayat itu saya sangat tertarik mengatakan Tuhan mengatakan Adam di mana kamu? Iya. Satu panggilan bagi Adam dan Hawa. Oke. Dan untuk pelajaran kita seterusnya ini bukan bersembunyi tetapi melarikan diri pula. Ini lagi Iya. lebih teruk ya. Melarikan Melarikan diri diri. seperti yang Elda katakan tadi, Iya. yaitu Yakub yang melarikan diri daripada keluarganya sebab dia menerima ancaman bunuh daripada abangnya Esau. Esau ya. Esau apabila berlakunya hak kesulungan itu tidak terjadi kepada abangnya Esau. Iya. Oke. Jadi saudara sekalian, apabila Esau membunuh Yakub, Iya. Yakub telah melarikan diri Yakub melarikan diri daripada bapak, bapak, abangnya bang, dan juga ibunya. keluarganya. Iya, keluarganya ya, ibunya. Sewaktu Yakub melarikan diri dan rasa penat, Iya. dia berehat di satu tempat dan pada waktu itu dia tertidur. Tertidur. Lalu di dalam waktu tidurnya dia bermimpi Ini dia dan mimpi. mimpinya itu adalah dia melihat dalam mimpinya ada satu tangga Mhm. yang ujung tangga itu mencecah bumi Mhm. dan satu lagi ujung tangga itu mencecah surga, di surga. Iya. Dan Tangga. Ya. Dan kelihatan beramai atau banyak malaikat yang turun naik Turun naik. dan mengikut komen Ellen G. White. Iya, oke. Tangga itu melambangkan Yesus Aha. sebagai penghubung antara dunia dengan surga. Iya. Tetapi apa yang saya melihat di dalam pelajaran kita hari ini, Elga, Oke. yang mana pada waktu malaikat ataupun Yakub itu melihat, malaikat itu turun naik dari surga dan ke bumi. Mhm. Dia mendengar suara daripada Tuhan. Itu Dia yang mendengar penting itu. suara daripada apa? Tuhan. Suara dia. Dan suara itu mengatakan seperti ini yang Iya. terdapat di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Iya. Yang mengatakan seperti ini. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Inilah yang Yakub mendengar suara Tuhan itu yang mengatakan sesungguhnya aku menyertai engkau Mhm. kemanapun engkau pergi.
Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa kalau peristiwa tadi Adam dan Hawa bersembunyi sebab dosa mereka. Tetapi Tuhan memanggil Adam, Hawa, di mana kamu? Iya. Tetapi dalam pelajaran ini pula mengatakan, apabila Yakub melarikan diri, sebab berdosa dan mengelak daripada dibunuh oleh abangnya, tetapi Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, disinilah kita lihat langkah Tuhan yang selalu Iya. membuat langkah yang pertama. Sebab waktu itu saya melihat di dalam ayat itu, belum lagi terungkap rasa bertobat daripada Yakub, tapi Tuhan sudah mendahului dengan Tawaran, jaminan, ya? jaminan itu. Wah, itu satu perkara yang Dan luar biasa. saya melihat Elder di sini mengatakan bahwa Ya, pelajaran kita, saya dapat simpulkan bahwa ya. Tuhan berusaha untuk menjangkau Adam dan Hawa, Iya. untuk kembali bertobat. Begitu juga dengan Yakub. Yakub, ya. Walaupun dia berdosa, tetapi Tuhan manggil dia, sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku menyertai. Dan dan apa yang saya lihat di sini sebagai kesimpulan pelajaran itu ialah walaupun manusia itu berdosa, termasuk kita lah. termasuk kita, Sekarang ini. Tuhan tetap memanggil kita. Tuhan tetap menyertai kita. Itu dia. Memanggil dan menyertai kita. Oke, terima Terima kasih. kasih. Elder Robert, satu penjelasan yang luar biasa. Oke, Elder Norsa. Di dalam pembelajaran kita yang seterusnya, murid-murid Yohanes yang mengikuti Yesus memanggil Yesus Rabi. Dan pelajaran sekolah sahabat kita memberikan judul Rabi Maha Yesus, Maha Guru. Yes. Jadi berdasarkan kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 14. Barangkali Elder Norsa boleh permudahkan untuk kita memahami dan penonton memahami apa maksud Rabi dan bagaimana Yesus layak menjadi Rabi dan Maha Guru. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya suka untuk mengulang satu ayat, dua ayat. Oke, untuk kita perhati bersama-sama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang pertama. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Oke. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus. Nah, firman itu yang telah berbicara kepada Adam dan Hawa, yang bertanya, di manakah engkau? Firman itu yang telah berbicara kepada Yakub, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekarang telah menjelma menjadi manusia. Yesus yang sudah turun ke dunia, dan perkataan itu telah menjadi manusia, menunjukkan kepada kita siapa Tuhan itu. Sebagaimana Yesus begitu mengasihi manusia dalam tindak tanduknya sewaktu hidup di dunia, maka begitulah Tuhan itu. Jadi mari kita buat satu analisis pendek. Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah dalam penciptaan. Lalu manusia itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berdosa, dia memanggil mereka, berbicara kepada mereka. Lalu memanggil lagi Yakub untuk menyertai dia dan mentobatkan dia. Juga kepada Daud yang raja yang dipilihnya berdosa, dia juga memanggil kepada pertobatan. Dan menjelma menjadi manusia untuk menunjukkan jalan keselamatannya. Iya. Dan memberikan contoh
di dalam pengajaran maupun di dalam kehidupannya. Iya. Wah, luar biasa. Maka layaklah Yesus disebut sebagai Maha Guru. Oke. Yang bukan hanya berkata-kata, tetapi melakukan apa yang dikatakannya. Nah, penerangan Elder Nursa itu sudah tuntas untuk kita memahami peranan mengapa Yesus panggil Rabi dan juga Maha Guru. Makasih Elder Nursa. Nah, kita pergi kepada satu bahagian. Ketika Yesus melayani bersama-sama dengan muridnya, ada satu ketika mereka pergi di sempadan teritori dan itu adalah di Kanaan. Iya. Dan di sana terjumpalah Yesus dengan seorang wanita Kanaan yang tercatat di dalam Matius pasal 15, 21 hingga 28 dan Markus pasal 7 ayat 24 hingga 30. Satu bentuk pelayanan yang agak ganjil. Tetapi hari ini keganjilan itu akan dikupas oleh Elder Robert tentang bagaimana Tuhan telah memanggil dan menyembuhkan anak kepada perempuan Kanaan. Silakan Elder. Terima kasih Robert. sekali lagi Elder Robert. Di dalam pelajaran kita hari yang berikutnya ini, yang terdapat di dalam Matius pasal 15, bermula dengan ayat yang ke-21 sampai ke-29. Iya. Kisah ini membicarakan tentang seorang perempuan, yaitu perempuan dari Kanaan yang berseru dan berteriak-teriak. Iya. Kalau di dalam ayat ini mengatakan bahwa perempuan ini berseru kepada Yesus atau datang kepada Yesus untuk meminta tolong sebab anak perempuannya sakit akibat daripada kerasukan setan. Oke. Jadi kalau mengikut budaya pada masa itu, Iya. perempuan itu sebenarnya kalau di kalangan mereka tidak berhak sebenarnya. Maksudnya taraf perempuan itu lebih rendah daripada lelaki. Apalagi kalau perempuan itu bukan daripada orang Yahudi. Iya. Dan perempuan yang tadi datang ini adalah daripada Kanaan. Kanaan. Nah, pada waktu perempuan ini bertanya kepada Yesus untuk meminta belas kasihan daripada Yesus untuk menyembuhkan Anaknya anaknya yang kerasukan, ya. kerasukan setan. Nah, Bagi kita menganggap bahwa jawaban sebagai seorang maha guru itu kita mau dengar yang begitu baik sekali. iya. Tetapi di dalam pelajaran kita ini mungkin kita rasa terkejut sedikit. Iya. Dan saya ingin membaca satu ayat jawaban Yesus Iya. kepada perempuan itu terdapat di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-26. Yang mengatakan seperti ini. Tetapi Yesus menjawab. Maksudnya menjawab merujuk kepada perempuan itu tadi. Yang tadinya teriak-teriak ya, minta tolong ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing. Coba bayangkan kalau kita disebut sebagai anjing. Iyalah. Tetapi saya sangat terujak dengan jawaban perempuan itu. Ataupun apa yang dikatakan perempuan itu yang terdapat Sebagai di dalam balasan, ya. balasan dia terdapat dalam ayat yang ke-27 mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat jawaban Yesus ini, yang ingin mengharapkan satu belas kasihan untuk mau menyembuhkan anaknya itu. Tetapi jawaban yang diberikan oleh Yesus itu begitu seolah-olah untuk macam menyakitkan hati. Tetapi perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Iya. Walaupun makanan itu daripada anjing, tapi jatuh daripada Tuhannya juga. Tuannya ya. Oke. Jadi apa yang saya melihat di dalam pelajaran kita pada hari ini ialah Yesus telah memecah tembok bahwa semua manusia ini mendapat hak untuk diselamatkan. Kemudian yang kedua, Tuhan menguji atau Yesus menguji iman perempuan ini. Iya. Karena perempuan ini
tidak merasa tersinggung atau sakit, tetapi dia menjawab dengan jawaban yang begitu indah sekali. Positif ya? Positif sekali. Sangat positif. Dan akhirnya, apa kata Yesus? Yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 28. Ayat yang berikut ini adalah, jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Ya. Dan inilah jawaban Yesus. Dan akhirnya, anak perempuan tadi yang kerasukan setan ini telah disembuhkan. Artinya kalau begitu kata-kata Yesus itu sebenarnya bukanlah untuk meremehkan dan untuk menghina perempuan itu, tetapi dia sedang memberikan sindiran kepada bangsa Yahudi yang sebenarnya memandang rendah orang Kanaan. Sebab kalau memang itu niat Yesus, dia tidak akan menyembuhkan perempuan itu ya. Anak perempuan itu. Anak pada perempuan yang berseru-seru itu. Jadi terima kasih Elda untuk pembicaraan yang begitu baik sekali penerangannya. Jadi jangan kita rasa tersinggung dengan kata-kata Yesus. Sebenarnya ada maksud yang tersirat ya. Baik, di bagian pelajaran kita yang seterusnya, dengan tajuk pelajari yang dapat memahami, kita terus saja kepada situasi di mana Yesus sedang berbicara tentang misinya. Kemudian Yesus berbicara tentang apakah halangan yang akan dihadapi, bahwa Yesus sendiri akan ditolak di hadapan murid-muridnya. Kemudian dengan tidak semena-mena, Petrus menarik Yesus ke sisi dan menegur Yesus karena memperkatakan sesuatu yang pada dia sangat memalukan. Dan pada waktu itu tercatatlah ayat-ayat yang terdapat di dalam Markus pasal 8 ini, yang Yesus pada waktu itu memarahi Petrus. Dan nyalah iblis kata di situ. Ini pun satu perkataan yang agak kasar juga kan. Kemudian di ayat yang ke-38, Markus pasal 8 ayat 38, Yesus katakan begini tau. Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu kerana orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya yang kudus. Baru saya paham bahwa ketika Petrus menegur Yesus itu, dia rasa malu. Yang misinya itu ada hambatan dan sebagainya. Dan di dalam ayat lain dikatakan bahwa sepatutnya lah murid-murid Yesus pada waktu itu yang sudah lama ikut Yesus, sudah dewasa mereka secara rohani. Sebab itu ada ayat yang tertulis ya di dalam pelajaran kita, yaitu dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 hingga 14. Salah satu daripada itu saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Rupa-rupanya Petrus dan murid-muridnya pada waktu itu, walaupun sudah lama bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka seperti bayi yang masih memerlukan susu. Nah, inilah hambatan pertumbuhan kerohanian kita pada hari ini juga kan? Elder, saya ingin menambah tertarik dengan kata-kata tadi. Petrus menegur Yesus supaya jangan berbuat seperti itu. Apalagi pada masa itu mereka juga mungkin baru mendengar kabar yang Yohanes itu baru dibunuh. Jadi saya melihat di sini murid-murid Yesus itu walaupun sudah lama bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka buta rohani. Nah, salah satunya karena dia buta rohani kan? Rohani. Betul. Terima kasih Eldo untuk nilai tambah yang diberikan. Baik. Apa pula yang kita harus belajari daripada Bartimeus, anak Timeus? Dia ini seorang buta di Yeriko. Ketika Yesus lalu, dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian Yesus berhenti, kemudian dia menoleh dan dia menyuruh orang untuk membawa si buta itu kepada Yesus. Namanya si Bartimeus. Kemudian, apa yang kamu mau?
untuk saya lakukan, Yesus katakan. Dalam bahasa kita sehari-hari. Dia bilang, sembuhkan aku dari kebutaan ini. Kemudian Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga dia dapat melihat. Tetapi si buta ini, si Bartimeus ini, dia tidak pulang ke rumah, tetapi dia terus mengambil keputusan mengikut Yesus. Nah, itulah iman yang sepatutnya ada. Dan yang sepatutnya dimiliki oleh murid-murid Yesus. Kan itu juga jadi ayat hafalan kita kan. Jadi adalah menjadi kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan punya iman seperti Bartimeus. Jadi sekali lagi Elder, saya melihat di sini. Iya, silakan. Kalau murid-murid Yesus itu digelar sebagai buta rohani. Tetapi Bartimeus ini yang buta secara fisik. Iya, buta secara fisik. Tetapi tidak buta rohani. Iya. Jadi sepatutnya apa yang perlu dibuat kepada murid-murid Yesus ataupun kita sekarang. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Bartimeus tadi. Ya, betul. Terima kasih Elda. Baik, kita sudah hampir ke penghujung pembelajaran sekolah sahabat kita. Ada beberapa perkara yang kita boleh simpulkan. Yang pertama, manusia ini tidak sama, tetapi yang menyebabkan manusia ini sama adalah karena dia berdosa. Dan hanya ada satu jalan keluar, yaitu melalui Yesus Sang Maha Guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana manusia bersembunyi dan lari daripada Tuhan, Tuhan tetap memanggil mereka seperti Adam, seperti Yakub, seperti Raja Daud, dan yang lain-lain lagi. Begitu juga kita hari ini tetap dipanggil Tuhan untuk kembali kepadanya. Dan pelajaran kita yang seterusnya ialah tidak diragukan bahwa menurut keterangan daripada Elder Nursa, bahwa Maha Guru kita ini adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dan yang memberikan bimbingan kepada Adam dan Hawa. Yang berbicara kepada Yakub. Yang menuntun Raja Daud. Dan yang menjadi manusia untuk memberikan jalan keselamatan, pengajaran, dan juga pelayanan kepada manusia. Nah, kita sangat bersyukur karena kita punya Maha Guru yang benar-benar telah membawa kita kepada keselamatan. Di akhir pembelajaran sekolah sahabat kita ini, kita mau mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pimpinannya. Kita dapat mengupas pelajaran sekolah sahabat yang ke-6 pada sahabat ini yang begitu menarik sekali. Para penonton yang dirahmati Tuhan, kiranya pembelajaran dan perkongsian pada hari ini akan membawa satu tingkat lagi dalam kehidupan iman kita supaya kita sentiasa akan menjadi umat Tuhan yang lebih dekat kepada Tuhan. Kepada para penonton, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mari kita sama-sama tunduk berdoa dan saya persilakan Elder Bert untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur di hadirat-Mu sebab Tuhan sudah bersama dengan kami. Tuhan sudah memberikan kami kebijaksanaan untuk mempelajari firman-Mu sebentar tadi. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah menyatakan kasih karunia-Mu. Kami manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan sentiasa memanggil kami. Sama seperti yang Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Begitu juga seperti Yakub yang berdosa tetapi Tuhan menyatakan sesungguhnya Engkau sentiasa bersama. Tuhan di sorga, terima kasih janji Tuhan itu. Dan pimpin kami Tuhan, supaya kami tetap setia di hadirat-Mu, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberkati perbaktian kami pada Sabat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dan kami mau menuntut janji-Mu di dalam firman-Mu, ya Bapa. Di mana ada 2 atau 3 orang bersama-sama Engkau berada bersama dengan mereka. Terima kasih karena apabila kami berdoa, Engkau akan menjawab dan Engkau akan menjawab lebih daripada apa kami doakan dan pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya bacakan bacaan persembahan dan persepuluhan kita Sabat ini yang bertajuk Temu Janji Mingguan. Oleh karena ketagihan alkoholnya yang teruk dan ditinggalkan bersama keluarganya di hutan Amazon, Luis Augusto tidak pernah dalam keadaan yang waras. Apabila pulang dari bandar kecil Rodrigo Alves Acre, Brazil, kadangkala dia akan menghilangkan minum beberapa hari lamanya. Dan keadaan ini bukan sahaja membahayakan dirinya, tetapi juga keluarganya. Namun pada kali ini, dia pergi ke kota dengan tujuan yang lain. Sewaktu menonton seorang penginjil berkhotbah di TV Novo Tempo melalui Hope Channel Brazil beberapa hari sebelumnya, Luis menerima Yesus dalam hidupnya untuk pertama kalinya dan mencari gereja Advent yang telah dikenalinya melalui program TV tersebut. Pada Sabat berikutnya, dia meninggalkan rumahnya seawal jam 3 pagi untuk memulakan perjalanan selama 4 jam dengan berjalan kaki melalui hutan itu, mencari sebuah gereja Advent. Oleh karena tidak berjaya menemui gereja Advent, dia duduk di tepi jalan sambil memerhatikan orang-orang yang berpakaian seperti akan pergi ke gereja. Setelah mengikuti mereka, dia akhirnya tiba di rumah Tuhan. Apabila penyambut tetamu bertanya jika dia datang melawat gereja, dia menjawab dengan jelas, "Tidak, saya datang untuk tinggal tetap." Itulah yang dilakukannya setelah Tuhan menyelamatkan dia dari tabiat-tabiat buruknya. Luis dibaptiskan, kemudian keluarganya juga mengikutinya. Pada setiap hari Sabat, berjalan kaki sejauh 4 jam untuk hanya 1 hala perjalanan ke gereja. Sesetengah orang berpikir, adakah berbaloi pengorbanan yang sedemikian? Bukankah lebih selesa untuk tinggal di rumah dan menonton program keagamaan di TV sahaja, seperti yang dibisakan oleh beberapa orang? Lihat Ibrani 10 ayat 25. Perkataan Tuhan sangat jelas menunjukkan bahwa untuk mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, kita perlu saling memerhatikan, kata Ibrani 10 ayat 24. Sentiasa berhubung sesama kita. Ayat yang seterusnya mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Tuhan menyatakan dan Luis mengerti, tidak ada ibadah di alam maya yang boleh menggantikan ibadah tetap bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja. Gereja juga merupakan
tiang rumah perbendaharaan, tempat di mana kita diperintahkan untuk membawa persepuluhan dan persembahan kita. Meletakkan keselesaan yang terakhir dari Tuhan. Yang pertama, kita menghubungkan setiap ahli keluarga di sana dengan berdoa, bernyanyi, mempelajari firman Tuhan, serta menyembah Tuhan melalui persepuluhan dan persembahan janji. Rayuan, semoga kita mengembalikan persepuluhan dan membawa janji kita, mempersembahkannya sebagai peringatan terhadap apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita minggu ini. Semoga kita berbakti dan bersukacita di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu. Berkatilah persembahan dan persepuluhan yang sudah kami kutip pada Sabat ini untuk membantu pekerjaan-Mu. Sekali lagi kami ingin berterima kasih atas segala kebaikan-Mu untuk menjawab doa kami. Ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu,
Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua anggota jemaat gereja dan saudara-saudari yang dapat mengikuti siaran kebaktian Sabat melalui tingkan media Parapat Darat. Mari kita berdoa bagi memulakan khotbah pada pagi ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan syurga, kami mohon penyertaan-Mu pada saat ini, agar dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat mempelajari firman yang ingin Engkau sampaikan dalam khotbah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar doa ini. Karena semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Saudara-saudari, di masa pandemik ini, saya mendoakan agar kita semua dalam keadaan yang selamat dari jangkitan virus COVID-19. Saya percaya tangan Tuhan sentiasa memelihara kita menurut kasih setianya. Tajuk khotbah saya pada Sabat ini adalah Born to Run. Pernahkah Anda terfikir bahwa Anda dilahirkan sebagai seorang pelumba lari? Sebuah buku berjudul Born to Run, tulisan McDougall, pernah menjadi buku terlaris selama 4 bulan yang disenaraikan di New York Times. Buku ini menceritakan satu kaum asli di Meksiko, yaitu Tarahumara, yang suka berlari tidak mengira jantina dan umur. Mereka mampu berlari ratusan kilometer. Seorang pelari jarak jauh akan merasa takut dalam satu-satu perlombaannya jika tidak dapat menamatkan larian karena mengalami kecederaan. Tetapi pelari suku kaum Mini ini tidak pernah mengalami kecederaan karena mereka menggunakan kasut tipis buatan mereka sendiri. Menakjubkan, bukan? Saudara-saudari, kita banyak berbicara tentang perlombaan pada Sabat ini. Apakah tujuan kita mengikuti satu perlombaan atau pertandingan? Ya, tentunya untuk menang atau untuk mendapatkan medal atau sekurang-kurangnya sampai ke garisan penamat. Tiada yang bertanding untuk kalah. Ellen White menulis kutipan di atas mengomentari tulisan Rasul Paulus yang mengumpamakan perjalanan rohani kita bagaikan sebuah perlombaan atau pertandingan. Saat pemenang mencapai tujuan, tepuk tangan yang bergema di udara. Hakim mempersembahkan kepadanya lambang kemenangan, mahkota, salam, dan daun palem untuk dibawa di tangannya. Pujiannya dinyanyikan di seluruh negeri. Orang tuanya ikut menerima kehormatan mereka. Dan bahkan kota tempat dia tinggal dihargai tinggi karena telah menghasilkan atlet yang hebat. From Trials to Trump dalam 164. Satu pertanyaan penting dalam perlombaan atau sebuah pertandingan ialah, apakah rahasia untuk menang? Di negara China, anak-anak di Nanning Gymnasium dilatih penuh disiplin, bahkan dengan kekerasan. Anak-anak ini menangis kesakitan, sengsara, dan melalui latihan yang sangat memenatkan. Mereka dilatih bertahun-tahun sebelum mengikuti pertandingan. Hasilnya adalah sebuah medal kemenangan. Apakah kira-kiranya hadiah yang menang dalam perlombaan rohani seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Mari kita baca bersama dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan
semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehinya. Apakah yang dimaksudkan dengan larilah dengan sebegitu rupa? Saudara-saudari, frasa ini mempunyai satu makna yang sangat mendalam sekali jika kita amati keseluruhan ayat ini. Larilah dengan sebegitu rupa berarti berlari sehabis tenagamu, seluruh kemampuanmu, atau sampai nafas terakhirmu. Inilah perlombaan yang saya dan saudari sedang ikuti. Bahkan kata Paulus, tanpa kita sadari, kita sedang berada di trek perlombaan rohani ini. Apa yang kita capai dalam dunia ini hanyalah mahkota fana. Tetapi perjalanan kita ke sorga dilambangkan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah perlombaan lari ke sorga. Dan yang sampai di tujuan akan memperolehi mahkota abadi. Untuk mahkota yang fana, kita bersedia diinjak, ditekuk, dibentuk jika kita mau melakukan yang sama untuk mahkota di sorga. Prioritinya di sini, jangan terlalu membanggakan mahkota yang fana. Mari kita target untuk mahkota yang abadi. Rasul Paulus mengumpamakan perjalanan kita ke sorga sebagai sebuah perlombaan lari. Dan sorga adalah garis penamatnya. Hadiahnya adalah mahkota abadi. Berapa yang optimis kita sampai ke garis penamat? Saudara-saudari, gereja adalah training center kita. Disinilah otot rohani kita dibentuk seperti di Nanning Gymnasium China. Diinjak, dibentuk, dilatih. Kadang-kadang ada lembaga gereja meminta pastor supaya khotbahnya jangan yang terlalu tegas. Nanti orang tidak mau datang. Khotbah yang lucu-lucu saja. Gereja bukan panggung ataupun sinema. Untuk membentuk otot rohani kita supaya kita kuat, lari sampai garis penamat. Khotbah yang bagus harus dapat mengingatkan dosa kita supaya kita berubah menjadi lebih baik. Sebuah training center berhasil kalau yang dilatih bertambah baik setiap hari atau setiap minggu. Saudara-saudari, hari ini kita belajar bersama 7 tips untuk perlombaan rohani ini. Yesus adalah juru latih kita. Mengapa Yesus? Karena Dia tahu bagaimana membawa kita ke garisan penamat, yaitu kerajaan sorga. Yesus boleh menjadi coach atau juru latih karena Dia manusia mengalami pencobaan seperti kita dan menang. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 menyatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara-saudari, dalam Yesus ada kemenangan. Jose Mourinho, seorang jurulatih yang terkenal. Mengapa dia dibayar mahal sehingga USD 20 juta setahun? Karena dia tahu bagaimana membawa timnya kepada kemenangan. Yesus lebih pakar daripada jurulatih manapun yang hebat di dunia ini. Tips kedua, ikuti peraturan permainan atau pertandingan. Kalau kita ikut bermain dalam satu permainan yang kita tidak tahu cara bermainnya, kita pasti kalah, bukan? 2 Timotius
pasal 2 ayat 5 menyatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Semua peraturan itu membentuk gaya hidup kita. Ingat bahwa gaya hidup yang membanggakan Tuhan, kata Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Dalam Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan pentinju yang sembarangan sahaja memukul. Maksudnya, penting untuk tahu dan ikut pertandingan rohani ini seperti Ayub. Ayub 1 ayat 8 menyatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub setia mematuhi peraturan perlombaan rohaninya. Tips yang ketiga, jangan membawa beban yang berat. Seorang pelari maraton tidak mungkin berlari dengan membawa bag, membawa seluar jeans panjang dan jaket, karena itu akan menghalang dia untuk berlari. Setiap dari kita punya beban dalam hidup ini, dan kita pikul beban kita sampai penat. Dalam Ibrani 12 ayat 1 menyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, saudara dan saudari, kita masing-masing mempunyai beban di dunia yang fana ini. Saya tidak tahu apa beban Anda. Mungkinkah kesombongan, kaya, cantik, pintar, iri hati, cinta uang, emosi, nafsu makan. Tips yang keempat, jangan menoleh ke belakang. Tidak boleh melihat ke belakang, walaupun tersandung. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang, mengingat akan harta benda yang sedang dibakar oleh Tuhan. Ingat, kita harus fokus ke hadapan dalam pertandingan rohani ini tanpa mengingat-ingat kisah silam yang boleh menjatuhkan kita dari perlombaan rohani. Tips yang kelima, akan ada rintangan. Ya, pasti saudara dan saudari, pasti akan ada rintangan, ujian, dan cobaan dalam setiap pertandingan. Demikian pula perlombaan rohani kita. Contohnya seperti penyakit, keuangan, keluarga, anak-anak, suami, istri, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, dan sebagainya. Mungkin masalah juga dengan rekan di dalam gereja, di tempat kerja, ya kita tidak tahu. Masalah ada di mana-mana. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Atlet dinanding melalui ujian, kesusahan, membawa kepada kemenangan. Ujian membentuk otot rohani Anda. Mungkin hidup yang terlalu senang kadang membuat otot rohani kita jadi lemah. Ada juga berkatnya bila mana kita berada dalam pandemik 19 ini, karena ianya mengingatkan kita akan Yesus sebagai juru latih agung
dalam hidup kita. Tips yang keenam, pandanglah pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 menyatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pada tahun 1952, seorang yang bernama Florence memulakan misi untuk berenang merentasi lautan Pasifik dari Pulau Catalina ke pantai California. Ibunya yang berada dalam bot sentiasa memberi motivasi kepadanya, namun akhirnya dia berhenti karena emosi dan fisikalnya menjadi lemah. Padahal hanya setengah batu untuk sampai ke pantai California. Demikian juga dalam perlombaan rohani ini, saudara dan saudari. Pelbagai kelemahan yang kita rasakan yang membuat kita lemah dan berputus asa, tetapi ingatlah bahwa Yesus penuh dengan pengharapan. 2 bulan kemudian, dia mencoba lagi. Pada kali ini, Florence meletakkan destinasinya dalam minda sepanjang renangannya. Dan dia berjaya menjadi wanita pertama yang berjaya berenang merentasi lautan Pasifik yang sangat mencabar itu. Kita harus memandang Yesus, meletakkan surga dalam minda, dan kita menjadi kuat untuk mencapainya. Tips yang terakhir, saudara-saudari, menyerah kala bukan pilihan. Be consistent. Dalam mana-mana pertandingan sukan, sekalipun ianya mengutamakan latihan yang sangat agresif dan sangat penting, ingat di sini, kuncinya yang utama adalah konsisten. Dalam pelbagai bidang sukan juga, ianya mengutamakan konsistensi. Apabila kita baru dibaptis, kita baru beroleh pekerjaan, mungkin juga kita hilang kemudian jatuh, ingat saudara-saudari, jangan tinggalkan pelayanan. Pengalaman seorang pelari 5.000 meter yang telah mengalami kecederaan. Dia dengan bersemangat menghabiskan perlombaan. Katanya, negara saya bukan menghantar saya untuk memulahkan perlombaan, tetapi untuk menamatkan perlombaan tersebut. We are born to run. We are to finish the race. Saya pasti masing-masing kita punya kesaksian pertobatan yang indah dalam perlombaan rohani ini. Paulus di akhir pertandingan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga 8 menyatakan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Menjadi kerinduan saya saat saya berasa di akhir hidup saya dapat mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa saya sudah mengakhiri sebuah pertandingan. Saya sudah mencapai garis penamat dan telah memelihara iman. Born to run. Kita dilahirkan untuk bertanding, berlari kepada kemenangan rohani. Jadikan Yesus sebagai pelatih atau juru latih kita dengan mengikuti semua petunjuk dari Yesus. Ingat bahwa perjalanan tidak akan mulus karena akan ada kesulitan, kesusahan, masalah dalam hidup kita. Namun, jangan biarkan kabut masalah kita
menghalang kita untuk memandang kepada Yesus. Mari kita tinggalkan semua itu di belakang dan berjalan terus ke hadapan. Dan kita akan dapat mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa saya sudah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik sampai ke garis akhir dan tidak meninggalkan arena pertandingan. Kita juga menyaksikan ramai orang yang meninggalkan area lintasan balapan. Mengapa? Karena rintangan, pencobaan, gemerlap yang ditawarkan oleh dunia, karena membawa beban yang terlalu berat, karena tidak memandang kepada Yesus. Di manakah kita berada saat ini? Apakah kita masih dalam pertandingan? Apakah kita terus bergerak maju? Apakah pandangan kita terus diarahkan kepada Kristus yang sedang memegang mahkota kemenangan kita? Mari kita gereja Parapat membuat sebuah komitmen untuk tetap berada dalam lintasan pertandingan dan tetap berlari sampai kesudahannya. Dan pada akhir hidup kita, kita dapat mengatakan, saya telah mengakhiri pertandingan yang baik dan saya telah memelihara iman. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami telah dilahirkan untuk memenangi pertandingan ini. Kiranya Engkau memberkati pelajaran yang sudah kami dengar tadi. Kiranya kami akan tetap terus terarah kepadamu ya Tuhan. Kiranya mata kami dan tujuan hidup kami tetap terarah kepadamu dan kami dapat mengakhiri pertandingan ini dengan memelihara iman kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami serahkan dan minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin.